Bapak Ibu, saudari-saudari serta teman-teman serta adik-adik yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi. Dulu ketika belajar filsafat tuh saya teringat tentang seorang filsuf Rene Descartes yang mempunyai pemikiran yang luar biasa. Dia mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Maka ini menjadi penting bagaimana kepala, isi otak gitu ya. Mekanik di dalam otak dipakai secara clear, sehingga itu yang mengutamakan, yang mengupayakan bagaimana aku berada dalam tempatku hari ini. Nah, inspirasi Injil hari ini itu berbeda terbalik. Kalau kita mau merenung dan menemukan makna, saya menemukan sebuah kata lagi, emo ergo sum. Aku berbelanja, maka aku ada. Bagaimana cara menjelaskannya? Berbelanja atau shopping itu agaknya ya, telah menjadi ciri kebanyakan manusia yang hidup di zaman kontemporer dewasa ini. Hingga akhirnya menciptakan yang namanya konsumerisme atau materialisme. Padahal hari ini Yesus itu memperingatkan dalam Injilnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu sendiri. Banyak dari kita ingin berjuang menjadi kaya. Entah kaya secara finansial, harta berlimpah, intelektual, orang yang haus untuk bersekolah lalu mengisi kepalanya. Tapi juga ada yang kaya secara sosial, punya banyak teman, punya banyak nama baik di dalam sosial dan sebagainya. Dan inilah yang sebetulnya diingatkan hari ini. Bagi saya dalam pengalaman hari ini Injil, bahkan juga dalam bacaan pertama dalam pengkhotbah, juga dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dia mengatakan Yesus mengajak kita untuk menjadi kaya bukan melulu kaya di hadapan dunia. Maka dalam pengkhotbah dalam bacaan pertama dikatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Dan juga dalam kerangka dalam bacaan kedua, dia menekankan kepada kita, maka carilah di atas di mana Yesus berada dan duduk di kanan Allah. Maka hari ini kita terlebih diajak untuk kaya di hadapan Allah. Gampangnya begitu. Maka dalam otak-atik abjad, kaya di hadapan Allah itu memiliki dua syarat utama. Kaya, K-nya itu kasih Tuhan, I-nya itu yakini iman. Itu kaya. Maka kalau Anda mau disebut kaya, mau dalam kerangka tadi finansial, intelektual, bahkan dalam kaya sosial, yang mau tidak mau kita mengejar ke arah sana sebagai ungkapan atau kehausan secara manusiawi, maka kaya di hadapan Allah itu bisa mempunyai juga makna iman. K, kasih Tuhan, ia yakini iman. De facto, secara real, menjadi sebuah kecenderungan umum bahwa semua orang kaya itu diidentikan dengan memiliki yang namanya harta benda. Maka harta benda pun itu juga mempunyai cara pandang secara imani. Harta benda yang hari ini kita akan renungkan. Harapan, ta, cinta, kebenaran, kedamaian. Maka kalau tadi saya bilang bahwa ketika dunia mengajak kita untuk kaya secara dunia, Yesus hari ini mau mengajak kita kaya di hadapan Allah dengan mempunyai harta benda yang dapat kita imani secara iman hari ini. Yang pertama adalah harapan. Ciri orang kaya adalah hidupnya punya harapan, karena yakin bahwa Allah selalu menjadi Immanuel, menyertai kita di tengah ruwet renteng pergulatan gelitan dunia ini. Maka kita diajak untuk terus berharap, jangan melulu berputus asa dan bermurung durja jika melihat diri kita lemah. Tapi sebaliknya, kita justru berbangga dan tetap bersuka cita karena pasti Allah lah yang akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Itu harapan. Yang kedua, cinta. Bisa saja hari ini kita memberi tanpa mencintai. Tetapi ingatlah, mustahil kita mencintai tanpa memberi. Orang yang benar-benar kaya, kasih Tuhan dan yakini iman, biasanya mudah untuk berbagi cinta kasih.
Di tengah dunia yang berpola UUD, ujung-ujungnya duit, Yesus mengajak kita untuk mau berbagi. Karena semua ini, apapun yang kita dapatkan, baik talenta, skill, kekayaan, itu merupakan sebuah rahmat yang dianugerahkan kepada dia, kepada kita. Maka rahmat itu adalah gracia, grace dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia adalah gratis, yang akan semakin bertambah jika kita bagikan dengan tulus kepada sesama. Maka dalam firman Tuhan banyak mengatakan bahwa ketika engkau tidak mempunyai, maka engkau akan ditebang. Tapi ketika engkau banyak memberi, maka engkau akan ditambahkan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Rahmat, gracia, grace, gratis, itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dibagikan kepada banyak orang. Maka yakinlah bahwa tak seorang pun sia-sia di dunia ini ketika ia meringankan beban kehidupan orang lain. Bukankah sebuah lilin tak kehilangan apapun dengan menyalakan lilin yang lain? Dengan memberi, bukan dengan menerima, sebetulnya kita bisa menjadi kaya. Bahkan sebaliknya, Bapak Ibu teman-teman terkasih, sikap yang terpusat pada diri kita sendiri dan tak butuh berbuat apa-apa lagi kecuali memiliki dan terus memiliki, entah harta, entah pangkat, entah keahlian, malahan akan membuat kita sebetulnya tidak berarti apa-apa. Maka Anda dengan kerangka ini sebetulnya gampangnya kalau dalam hidup harian, dalam hidup sosial, Anda lebih respect, lebih menaruh sebuah pujian kepada orang yang tidak pelit, orang yang sungguh membantu orang lain dengan tulus. Malah semakin orang banyak pelit, atau sebaliknya orang yang tidak memberi dengan tulus tapi ada embel-embel di belakangnya, maka Anda seringkali tanpa sadar Anda sebetulnya tidak menganggap orang tersebut. Artinya sebetulnya dirinya tidak kita anggap seperti apa-apa dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bennya itu kebenaran. Kalau Anda ingat salah satu universitas teratas di dunia itu Harvard yang berlogo Veritas. Veritas itu artinya kebenaran. Dan Veritas ini secara utuh bisa ditemukan dalam diri guru kita Yesus. Dengan kata lain saya mau mengatakan orang yang kaya pasti memiliki kebenaran, veritas yang didapatkan dengan hidup beriman yang mendalam. Dalam kacamata iman Kristiani, kita diajak untuk tidak menggantungkan diri pada harta duniawi, tetapi menggunakan harta duniawi sebagai sarana persembahan kepada Tuhan sang kebenaran itu sendiri, sang veritas itu sendiri. Maka dalam kacamata iman yang lebih lanjut, harta ialah berkat ilahi yang mesti dikembangkan seperti apa? Seperti talenta dan tidak dipendam sendirian. Itu kebenaran. Yang terakhir adalah harta benda, kedamaian. Orang yang benar-benar kaya mudah memiliki yang namanya kedamaian. Karena hidupnya penuh dengan rasa positif dan yang terpenting hidupnya yang sangat afektif, yang memiliki banyak cinta di dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa hidup hanyalah sementara, maka ia menggunakan waktunya sebaik mungkin dengan kata sikap yang penuh dengan kedamaian. Karena baginya masalahnya bukan apakah kita akan mati, tetapi sebetulnya bagaimana cara kita itu hidup. Kedamaian membantu kita menemukan yang tak bakal bisa lenyap. Dan harta di hadapan Allah, karena harta benda dunia tak membuat seseorang otomatis menjadi kaya raya. Bisa jadi itu hanya membuatnya lebih sibuk. Dan ingatlah, orang miskin kekurangan banyak, tapi orang tamak itu kekurangan segala-galanya. Dah disimpulin tuh sama saya tuh hari ini. Semoga dipahami. Maka kalau hari ini ajakannya adalah jangan kaya secara duniawi, tetapi kaya di hadapan Allah. Maka kaya secara iman itu mempunyai makna tadi apa? Kasihi Tuhan, ianya yakini iman. Kaya apa? Kaya harta benda. Bukan harta benda secara duniawi, tetapi harta benda secara imani. Harnya apa? Harapan. Tanya, cinta. Bennya, kebenaran. Danya, kedamaian. Wah, pinter ya.
Kayak anak SD saya ngajarinnya. Semoga dipahami Bapak Ibu, teman-teman muda terkasih. Udah dikunyah sangat enak hari ini. Tinggal direnungkan baik-baik, dijalankan. Semoga hari ini sungguh diingatkan kembali tentang diri kita. Menjadi manusiawi sekali kita untuk menjaga kekayaan, betul. Mau tidak mau, dan itu wajib. Finansial, intelektual, juga sosial. Tetapi ketika mendapatkan semua, sadarilah, ketika ini diajak hanya secara duniawi pengertiannya, maka pengkhotbah mengingatkan semuanya akan sia-sia belaka. Maka yang diajak tadi, kaya di depan Allah seperti dalam bacaan kedua, Paulus ke Kolose, lihatlah yang di atas seperti Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Semoga hari ini kita menjadi kaya betul, bukan sok kaya. Saya itu pernah berbicara sama teman-teman, kalau teman-teman saya itu kaya dari kecil, itu nggak sombong. Dia tuh kalau ke mall celana pendek, nongkrong tuh sudah jepit, swallow, oblong. Tapi kalau sok kaya, ya itulah, bayang ya, orang yang kaya dari kecil tuh lebih low profile orangnya tuh, santai banget gitu. Nah, maka semoga kita nggak jadi sok kaya, lalu keblinger, lalu menjadi sombong, tamak. Dan ingat tadi saya katakan bahwa miskin itu akan mungkin banyak kekurangan, tetapi tamak dan sombong itu akan kekurangan segala-galanya. Semoga ini mengingatkan kita akan hidup yang kita jalani di hidup ini. Mau apapun yang Anda lakukan, ingatlah bahwa hidup ini hanya sekedar peziarahan. Maka bukan bagaimana nanti kita mati. Sebetulnya lebih tepat hari ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang sekarang dianugerahkan dari Tuhan kepada kita. Anda mau menjadi pencundang sepanjang hidup Anda sebenarnya membranding hidup Anda sebagai pecundang. Anda sebagai pemberani mewarta kebenaran veritas, sebetulnya Anda membranding hidup Anda mati akan sebagai orang yang betul-betul berani untuk menandakan kebenaran itu sendiri. Semoga Anda memahami ini, bahwa hidup yang sekarang yang Anda jalani sebetulnya hidup yang mau Anda branding nanti ketika Anda itu mati. Anda mau diingat sebagai apa? Mulailah hari ini Anda membranding hidup Anda. Jadi jangan salah kalau nanti Anda mati sebagai ABC yang negatif. Karena apa? Memang jangan-jangan Anda membranding sepanjang hidup Anda sesuatu yang negatif dalam hidup Anda. Kalau Anda nanti mati dengan berbagai macam cap dari orang lain yang positif, memang betul Anda sepanjang hidup membranding hidup Anda itu sesuatu yang positif dan juga baik. Maka mari sejenak kita mohon rahmat Allah supaya dalam Ekaristi Kudus pada pagi ini, dalam minggu biasa yang ke-18, kita semakin diingatkan kembali tentang bagaimana kita harus hidup di depan Allah dengan mempunyai kekayaan, kaya kasih Tuhan dan yakini iman dengan harta benda imani yang kita renungkan hari ini. Kita hening sejenak.